Ingat toh, kita kalau memburu seperti itu sama Allah bakal dikasih yang biasa. Iso-iso yang second ya. second. Terus si saya wong-wong. Kadang si saya konco dewe ya. Akhirnya tukaran semon-semonan. Ada. Kutuk tonggo sak pondok kadang, sak kelas kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Al-babur rabi' fi adab al-muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'a syekh wa rifqati wa fi 13 min al-adab al-anqal. Wasani asyar yang ke-12. Kemarin kita sudah bahas sedikit. An yasbuta ala kitabin hatta la yatragahu abtar wa ala fannin hatta la yashtagil bi fannin akhar qabla an yuskin al-awwal wa ala baladin hatta la yantaqil ila baladin akhar min ghairi daruratin. Fa inna dhalika yufarriqul umur wa yushghilul qalba wa yudayyi'ul awqat. Ini sudah ya. Hendaklah pelajar itu harus tetap atau fokus satu kitab sehingga tidak meninggalkan kitab itu begitu saja gitu ya, tidak meninggalkan sia-sia, separuh tinggal gitu ya, tidak boleh. Jadi harus sampai khatam. Kemudian satu macam pelajaran sehingga tidak sibuk dengan fan pelajaran yang lain sebelum mantap pelajaran yang pertama. Nahu apa dulu atau apalan dulu kalau ada apalannya ya. Tahfidz dulu apakah kitab dulu begitu ya. Saya fikih dulu apa nahu dulu gitu. Tapi kalau di pondoknya sudah semua dipelajari berarti ya harus diikuti dengan pelan-pelan. Kemudian wa ala balad dan harus fokus atau tetap pada satu negeri atau mungkin kalau di pondok satu pondok sampai selesai mari ya. Sehingga tidak berpindah kepada negeri lain atau ke pondok lain mungkin ya, min ghairi daruratin kecuali darurat, dengan tanpa kalau darurat misal ya misal zaman sekarang pondoknya sudah kena aliran yang kurang baik misalkan ya, aliran menyimpang, ini darurat, kita ngerti ini salah ya sudah terpaksa keluar begitu. Ini darurat namanya, tidak apa-apa keluar. Tapi kalau enggak harus sampai selesai. Nah, ya. Selain nanti lebih barokah gitu ya maksudnya. Kemudian fa inna dzalika yufarriqul umur, maka sesungguhnya yang semacam itu dapat memecah-mecah urusan atau konsentrasi. Tidak bisa konsentrasi karena ilmu ini sesuatu yang penting, butuh konsentrasi. Kalau kita campur aduk dengan yang lainnya rusak kabeh. Hati-hati ya, ojo ngechat orang perempuan misalnya, sekarang gampang ya, klik apalagi ketok profil arek pondok Darut Ta'lim wa Dakwah, wah diuber ente diuber. Hati-hati itu, yufarriqul umur, ente pecah urusannya. Nanti alasan ndak kerasan ya. Mulus bertahun-tahun kerasan, sekarang ndak kerasan. Ada apa? Ya, apakah ada yang berubah? Apa kekerengan ya ndak ya? Apa soro ya ndak? Kok mau ndak kerasan? Biasanya gitu. Ada sesuatu itu. Ada yang itu yang memecah ya. Ada yang memecah. Kok alasannya pengen berhenti suruh istikharah. Izin tak istikharah di rumah aja. Ada ya? Hati-hati ya. di pondok wedi dosa ya, hati-hati itu ya. Hati-hati.
Lagian kita kalau ngejar gitu, kita sama Allah dikasih yang biasa-biasa kok. Ya, kadang-kadang ya ndak luar biasa sama sekali. Ya, tahu kalau kita sabar terhadap yang semacam itu, sama Allah dikasih ibarat kalau HP itu wis segelan, gitu ya, segelan. Ya, segelan, baru buka. Orang nyentuh aja ndak, baru dari dalam lemari, dari dalam etalase dijaga. Karena barang mahal istimewa, ya, bukan bancaan gitu. Guyu. Ada yang seperti itu, ada kayak di sini nih. Anak ngomong ini ngerti, padahal aku ya pakai istilah HP aja ngerti ya. Ono sing ngono wae ya. Hati-hati. Ya. Orang khawatir gak payu lo. Jangan khawatir, Allah sudah apa? Wa ja'alnakum azwaja. Jangan khawatir. Ya. Wis ojo khawatir gitu ya. Lagian kita santri itu harus jaga muruah. Ya. HP itu sangat kejam tuh, hati-hati. Kena saya ngeruh, orang tuanya ndak tahu, ustadznya ndak tahu, dia tak dewean di kamar dikit-dikit di sini tuh ya. Wes dosa wis pacaran. Ya, zaman sekarang gampang. Ingat toh, kita kalau memburu seperti itu sama Allah bakal dikasih yang biasa. Iso-iso second ya. second. Wes sisanya wong-wong. Kadang sisanya konco dewe. Ya. Akhirnya tukaran semon-semonan. Ada. Kutuk tonggo sak pondok kadang, sak kelas kadang. Ya. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu, masing-masing nyeting dewe-dewe. Kadang podo bareng, podo meneng pada satu orang, gitu ya. Akhirnya dibikin mainan sama si dia. Ya, hati-hati. Ya, karena ada anak pondok ada yang semacam ada yang seperti itu. Ingat toh. Perempuan tuh kalau belum nikah dia channelnya banyak, kabeh pengen dimiliki. Itu sifatnya perempuan. Maka jangan pernah percaya sama perempuan, jangan. Kalau belum nikah, ya. Kalau laki-laki ketika belum nikah satu, terus ketok dua siji eman ngejol, padahal teh wong keroyokan loh yang miliki. Ya. Sing nyete wah, sing ngechat bareng-bareng. Bingung wetuke dek iki. Ya. Bingung. Satu kali waktu iki koncoe padha-padha. Ya. Bikin mainan. Kalau laki enggak, ya tadi tuh. Kalau laki itu punya satu ya tutuk wis. Koyo modelnya gonok meneh. Padahal dia kali itu. Sifatnya perempuan begitu dan sifatnya laki seperti itu. Rasakan ente insyaallah ente ngono. Sing pas sekarang ada ya. Nek banyak satu koyo dia tok. Ya, enggak ada yang lain. Padahal perempuannya dia wakeh dia koleksi. Iya, itu sifatnya perempuan. Maka hati-hati ente sing santri, banyak kasus santri itu dibikin mainan sama perempuan. Kita tadi tanah bilang ono sing sak kelas, sak pondok, kadang sak tonggo. Dia ngechat sana podo ngechat bareng-bareng malah. Akhirnya sama perempuannya dibikin mainan, diuji mana yang paling setia begitu. Ya. Pancaan, ya. Itu sifatnya perempuan. Karena perempuan itu pemalu. Tapi kalau dia sudah tidak malu berarti dia itu ya. Kalau perempuan pemalu, lillah, takut sama Allah, wah ya tertutup. Ketok ngechat kono langsung di apa? Pateni, diblokir. Tapi ngechat kok diterima, hati-hati, itu biasanya banyak.
Banyak, bisa-bisa teman akrabnya sendiri. Ya. Karena apa? Karena WA, Facebook itu kan pertemanan, ada penawaran pertemanan kan, teman yang dekat yang terdeteksi HP-nya kan. Ya, ada saran pertemanan. Itu dekat dengan dengan teman kita. Enggak mungkin orang Mekah ada WA atau Facebook saran pertemanan, enggak ada. Itu harus jeli, hati-hati. Ya. Pokok saran pertemanan ya insyaallah wong dhewe. Ya. Iki sapa iki, wah iki enggak te arek-arek iki gitu, harus curiga. Kok ono saran pertemanan. Ya, itu berarti punya teman dekat karena terdeteksi nomornya, ya sering dipakai, akhirnya ada saran pertemanan. Paham ya? Gak mungkin putranya Raja Salman karena kita jauh nomornya ya. Habib Umar mungkin punya saran pertemanan, enggak. Sadari. Lek pengen kerasan di pondok. Ya, karena semuanya punya HP soalnya ya. Ojo sembunyi dari itu. Ya. Yang tua-tua sudah pengalaman ya, banyak mendeteksi kita dulu. Ya. Mungkin kalau ini enggak batil lagi. Insyaallah enggak. Ismak namanya itu apa namanya? Ada ente enggak insyaallah. Anak-anak husnudzon kan enggak. Nah iki wallahu alam sawab. Insyaallah enggak ya. Insyaallah enggak. Maksud anak hati-hati. Ya, hati-hati itu. Karena enggak kerasan itu seperti itu. Itu alasannya apa? Kerasan ngasep ya gitu ya. Wes 4 tahun baru ndak kerasan. Ada apa? Ya. Langsung boleh biyen yang goyang-guyu kok sekarang kok nangis-nangis ndak kerasan. Kata istikharah barang. Ya. Ada sesuatu. Ya. Bisa dibuktikan itu. Anda ndak tahu ya. Tapi ya seperti itu, hampir 99% seperti itu. Ya. Hati-hati ya. Kemudian berikutnya kok kesana tadi. Ini wayudul awqat, dan sia-sia waktunya. Ya, menyia-nyiakan waktu. Kemudian wa an yakuna mutawakkilan, dan adalah si pelajar ilmu itu harus mutawakkil. Belajar tawakal. Pasrah opo jare gitu ya, kalau masalah urusan rezeki ini biasanya. Urusan makan opo jare. Ya. Apalagi kita sudah punya wali, orang tua. Ojo mikir meni sangone opo biar ojo aja. Ya. Ojo mikir anak engkau mau beli gak punya uang, besok mau beli ini beli itu, biar sudah. Pokoknya perut kita masih ada yang ganjel, bisa hidup sudah, mari. Ya. Ini namanya melatih tawakal. Ya. Dan harus belajar meyakini hadis-hadis yang sering kita sebutkan tentang jaminan orang yang belajar ilmu. Hadir majelis ilmu gitu ya, hadir pengajian. Itu ada jaminannya kan? Ya. Banyak kalau kita apa tadi? Kalau kita bahas hadisnya banyak sekali. Jaminan Allah, jaminan khusus bagi orang yang belajar ilmu. Salah satunya insyaallah kita hafal semua ya. Man ta'allama baban minal ilmi razaqallahu min haitsu la yahtasib. Itu yang sangat masyhur sekali. Ya, barang siapa belajar satu bab dari ilmu, bab apa saja terserah. Satu bab kita buka kita belajar ya, bab apa saja. Pokoknya ilmu. Maka jaminan Allah, kata Nabi, razaqahullah min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari hal-hal yang tidak tersangka-sangka. Ya. Selama dia jadi thalib, jadi pelajar. Maka jangan sampai putus jadi pelajar. Ya.
Anak kok masih susah ya, ya berarti berusaha lagi untuk meyakini. Mungkin masih setengah-setengah yakinnya, begitu ya. Masa Nabi bohong? Enggak mungkin. Ya. Pokok urusan ilmu itu dijaga oleh Allah, dijamin, ya, siapapun orangnya. Karena ini termasuk membantu agama Allah, berjuang di jalan Allah. Orang berjuang di jalan Allah, kalau dia ikhlas mesti bakal dijamin oleh Allah. Nanti telok sejarah-sejarah itu seperti itu, dijamin. Bahkan nanti kalau dia sudah meninggal, bukan hanya dijamin, bahkan bisa menjamin orang lain kalau dia berjuang di jalan Allah. Bukan hanya dijamin sama Allah, ya, jamin dunia akhirat dicukupi, dia bisa menyukupi orang lain. Ya. Satu contoh ya, anak yang mungkin malah cerita ya. Kalau kita ke Wali Songo, Wali Lima, Sunan Ampel gitu ya, yang paling masyhur Sunan Ampel. Nanti ke sana renungkan, opo Sunan Ampel kok seperti itu. Kita kalau ke sana, ya kita sering kan ke sana, kadang malam Jumat kapan gitu ya. Kemarin puasa ya ke sana. Sebelum puasa juga ke sana. Ya rombongan mau ayo erek ke sana gitu ya. Mau wali siapa gitu ya. Sunan Ampel itu sudah meninggal, sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi Sunan Ampel ini bisa menghidupi orang Surabaya. Ampel itu yang menghidupi Sunan Ampel. Ya. Buka toko, orang ziarah kemana nih? Sunan Ampel. Nanti dia belanja di toko situ. Ya kan berarti seakan-akan Sunan Ampel. Kalau nggak ada Sunan Ampel ya nggak bakal ada itu. Ya. Dan bahkan kalau orang tawasul di sana, kalau yakin nyata langsung diberi oleh Allah. Ya. Langsung diberi, mbuh moro-moro ono sing ngelungno apa gitu ya. Gak punya uang tawasul, moro-moro ono sing ngekei apa gak kenal sopo ya. Itu Sunan Ampel itu. Jadi ngidupi orang lain berkat dia membantu agama Allah. Ya, dengan belajar itu. Makanya godaannya banyak, ya, godaan belajar itu banyak sekali. Harta, tahta, wanita, yang pasti 3 itu. Ya, yang pasti 3 itu. Kita istiqomah gini nih ya karena kita kena godaan. Enggak ada harta yang mengiming-iming, ya. Enggak ada tahta yang ngiming-ngiming kita. Dan belum ada perempuan yang ngiming-ngiming kita. Ya, balik ke tadi itu. Kalau 3 ini ada, kebanyakan tidak kuat. Kalau kuat, masya Allah. Ya. Leren oleh, iki ono penggawean. Ya. Wah enak penggaweannya kok sama acul iki. Ente ngene tok sedina 150 loh. Wah. Langsung izin, kak kerasan sudah. Aku pengen berhenti. Apa? Pengen bantu orang tua. Gitu ya. Kalau orang tuanya tidak bikin dibantu. Salah satu. Ya. Kadang tahta, kedudukan. Ente berhenti wes belajar, mungkin langsung tak angkat tadi ini apa di sini. Wah, wes enggak kerasan. Ini biasa dua ini masih ringan. Yang paling berat yang satu ini, perempuan. Mas gelem leren, ayo be aku. Ya. Wes bingung dia, leren ndak ya gitu ya. Aduh gitu ya, kapan meneh. Ya itu ini tantangan ini. Kita nyantai gini nih kerasan karena belum ada 3 ini. Kalau sudah ada 3 ini, mbok sapa sing kuat. Kalau kuat alhamdulillah, berarti dia pilihan Allah. Ya. Tapi kebanyakan tidak kuat. Ya. Kebanyakan tidak kuat. Wes siap mas, saonone aku. Ya. Nyari susah, ini nantang dewe. Ya. Ya, nyari susah. Bolak-balik ditolak. Ini nantang dewe. Ya, waduh ya, langsung izin, ya, gak kerasan. Pengen kerja Ustaz.
tidak kerasan. Kenapa tidak paham? Gitu ya. Buh mau gak kerasan ada apa? Itu mesti ada apa-apa ya. Kok ada apa? Kok sih takon? Mesti ada apa-apa. Hati-hati itu ya. Maka harus ini. Masalah rezeki itu harus tawakal. Fala yahtam bi amir rizq, jangan susah. Yahtam, jangan susah gitu ya. Ihtam. Jangan susah terhadap urusan rezeki. Wala yusgil qalbahu bidzalika, dan jangan menyibukkan hatinya dengan hal itu. Kalau ada suara-suara masalah itu, langsung aja jawab hatinya. Laupo sibuk masalah rezeki laung si kena tanggungane, gitu ya. Yang penting lamangan lah, gitu ya. Yang penting ya ada, gitu ya. Tapi kalau kita ini biasanya yang sangat diperlukan tuh paling ya pengen HP gitu kali ya. Delok koncone HP kita pengen HP. Ya. Kalau kuat HP insya Allah kuat. Wa an la yunazi'a ahadan wa la yukhasimah, dan hendaklah tidak menentang seseorang. Yunazi itu menentang gitu ya namanya. Tukaran, menentang. Wala yukhasimah, khasamah ini bisa membenci. Wala yukhasimah, menentang ya. Khasama ini bahasa kita apa ya, mungsuhi orang gitu ya, memusuhi orang lain, itu jangan nentang ya, menentang, jangan nentang, jangan memusuhi orang. Lagian kita kalau nentang orang alapo gitu ya, memusuhi orang. Kenapa kita kok memusuhi orang? Ya, misal alasannya kenapa kita memusuhi dia? Ya. Jadi nggak ada alasan kita ini memusuhi orang, nggak ada alasan. Apa alasannya? Ya, kita benci sama dia. Apa? Kenapa kok dibenci? Apakah dia orang kafir? Apakah dia orang, kecuali mungkin dia mungkin dia ini orang kafir mungkin, tapi kita benci itu bukan benci orangnya, benci perbuatannya gitu. Kalau benci orangnya sama perbuatannya beda. Kalau benci perbuatan, nanti kalau perbuatannya berubah maka akan hilang kebenciannya. Tapi kalau benci orangnya berubah hendak berubah, maka tidak bakal hilang. Maka benci itu bukan benci orang, bukan benci fisik, tapi benci pekerjaannya. Hatta orang kafir, oh ya, orang kafir kita benci, kita bukan benci orang kafirnya, bukan benci orangnya, karena orangnya sama seperti kita, makhluk anak Adam, ya gitu. Kemudian fa innahu yudayyi'ul awqat, karena yang semacam itu yudayyi, karena sesungguhnya itu yudayyi dapat menyia-nyiakan al-awqat, waktu. Ya, waktu buat apa tadi, dengki sama orang, buat mungsuhi orang, ini sia-sia. Ya, enggak manfaat gitu ya. Bahkan dapat menjadikan penyakit hati. Kalau kebenciannya itu sama orangnya, tapi kalau kebencinya sama perbuatannya, nah itu tidak apa-apa. Tapi jangan keterlaluan, ya. Benci sudah benci, biarkan saja, sudah selesai, mari, gitu ya. Keperbuatannya. Wa yurisul hikit, wa yurisul hikit, dan dapat menyebabkan hikit, perasaan hikit itu dendam. Dapat benci ya, benci mungsuhi orang ini dapat mewarisi sifat dendam dalam hatinya. Wal hasad, dan hasud.
Wal bughdha, dan kebencian. Bughd, ya, kebencian. Jam berapa nih? Wa yajtanib, dan hendaklah meninggalkan an mujalasatil miksar. Tidak duduk, yajtanib, meninggalkan, ya, meninggalkan duduk dengan orang-orang miksar. Miksar ini orang yang banyak ngomong, dia suka ngobrol tok. Terus apa kita tidak boleh ngobrol? Ya tidak apa-apa, cuma jangan ngobrol terus. Jadi jaga waktu. Ngobrol itu ya apa namanya? Sebisanya, enggak harus terus-menerus gitu. Ada waktu mungkin kita ngobrol bentar, tapi enggak ngobrol terus. Nah, kalau ada orang suka ngobrol gitu ya, maka diusahakan kalau bisa jangan suka berteman dengan dia. Karena kita nanti akhirnya waktu kita sia-sia. Enggak koper mutolaah, enggak koper belajar, enggak koper lapo-lapo. Wiritan enggak koper. Ya. Paling nanti waktunya sholat tok bentar, salam ngobrol lagi. Ya. Gitu. Wa ahlil fasad, dan orang yang apa tadi? Yang suka berbuat rusak, fasad, atau berbuat onar bahasa kita ya. Orang yang suka berbuat onar. Jangan suka berteman dengan orang yang suka ngobrol, ngomong tok, miksar. Wa ahlil fasad, dan orang yang fasad itu orang yang rusak, suka berbuat kerusakan atau suka berbuat onar. Ahlul fasad, orang suka berbuat onar. Wal ma'asi, dan orang yang suka bermaksiat. Ini sudah gampang, enggak usah diartikan. Wal batalah itu orang yang suka nganggur. Ya, orang yang suka nganggur. Ini jangan berteman dengan dia. Jadi kita ini orang mukmin itu enggak ada waktu nganggur. Ya. Kalau ndak akhirat ya dunia, apalagi? Ya. Ndak akhirat dunia. Jadi nganggur itu termasuk apa ya? Sifat tercela. Ya. Cari dunia apakah tercela? Ndak, belum tentu. Kalau dia butuh. Ya. Orang cari dunia, orang apalah pokoknya ini bukan tercela, bisa jadi kemuliaan dan bisa jadi juga berpahala kalau itu kebutuhan. Yang tercela itu kalau dia nganggur. Ya, makanya kalau enggak ada urusan dunia, ya sudah berarti akhirat. Kalau akhirat mungkin sudah masih payah gitu ya mungkin ya, atau mungkin ini kosong dari kegiatan akhirat mungkin ya. Mungkin. Maka berarti dunia. Ya. Bukan tengah-tengahnya, bukan nganggurnya ini. Nah ini batolah itu, batolah. Bahkan kalau dunia itu kalau diniati akhirat ya jadi akhirat. Ya kan tergantung niatnya. Cari dunia enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu mencintai dunia. Nah, itu ya, beda ya. Mencintai sama mencari itu beda. Beda ya, beda. Karena juga masalah dunia itu juga adakah hadis? Ya. Dalam hadis bukan man batakalan li talabil ma'ash bata makfuron lah. Ada hadis ini. Hadis ini bukan. Man batakalan li talabil ma'ash bata makfuron lah. Bisa dihafal ya? Gampang tuh. Barang siapa yang bata bermalam, kalan tuh mungkin lelah, payah gitu ya, payah sampai mungkin lesu, karena ini tolabil ma'as, cari kehidupan itu. Maka orang ini bata makfuron lah, bermalam dia dalam keadaan diampuni dosanya. Aduh banget ya, enak. Jadi maka kita ini
walaupun ahli ibadah, jangan suka suudzon pada orang lain, yang orang-orang pekerja gitu ya, yang kita aneh sehari-hari dia bekerja. Kalau dia butuh ya tidak apa-apa. Bahkan kalau dia cari karena kebutuhan tadi, maka dia bermalamnya itu dalam keadaan diampuni oleh Allah. Jadi siang kerja payah, terus malamnya tidurnya diampuni oleh Allah. Nanti ya kamu ya, enak ya. Tapi nanti aja langsung besok keluar pondok langsung kerja ya, enggak ya. Maksudnya kalau memang perlu seperti itu, kalau memang perlu. Ya. Bagi mereka ya enggak apa-apa, perlu. Ya. Mungkin kalau mungkin nanti keluarga atau nanti punya ladang, punya apa gitu ya, nanti macul mungkin siang hari, malamnya payah tidur, maka tidurnya itu diampuni oleh Allah, semalamnya diampuni oleh Allah, bata makfuran lah enaknya. Jadi tidur yang diampuni oleh Allah, bermalamnya dia bermalam yang diampuni oleh Allah ya. Ini kalau dia payah karena litolabil ma'ash, kata Nabi di hadis ya, karena mencari kehidupan. Jadi masing-masing ada pahalanya ya. Fa innal mujawarah mu'siratun la mahalah, karena berdekatan mujawarah, karena berdekatan itu mu'sirah, itu berpengaruh, mempengaruhi. Orang kalau berdekatan, bergaul itu mempengaruhi. Lah, pengaruh apa yang akan didapat? Biasanya pengaruh jelek, karena pengaruh baik itu sulit untuk nular. Tapi kalau pengaruh jelek itu gampang nular. Ya. Wala mahalata, pasti. Wala mahalata, dan itu sudah pasti gitu ya, mahalah. Tidak mustahil, la mahalah, tidak ada kata mustahil, pasti. Jadi kalau bergaul dengan siapapun, kita bakal ngikut yang kita gauli. Bergaul dengan orang baik, insya Allah akan baik, cuma sulit kalau baik. Tapi kalau bergaul dengan yang jelek, sifat jeleknya bakal gampang nular kepada kita. Nah, gitu. Maka anak pondok itu kalau sudah pulang, hati-hati bergaul. Ya. Nanti kalau sudah waktunya lulusan, kalau memang sudah mau zuat-zuat, kan nanti kita kalau lama akhirnya nanti di kampung kena pergaulan yang gak genah ya sudah, rusak kita. Entek pondok 6 tahun, 9 tahun entek ya, kena pergaulan perbuatan yang jelek itu. Kemudian wa yajlis mustaqbilal qiblah wa yastan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtanim da'wat ahlil khair wa yahtaris an da'watil madlum wa anil ghibah wa an yusalliya salatal khashiin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.